Pemancing harimau keluar dari sarang. Terang, suara belati ketika menghujam dada Raden Sabtu. Belati tajam itu terlepas dari tangan lelaki itu. Raden Sabtu hanya meringis kesakitan. Pisau belati menusuk baju pelindung yang dikenakannya meski tidak melukai, tetapi tetap saja mengakibatkan perih. Sadarlah engkau, Paman. Hiaat. Raden Sabtu langsung menghalau serangan susulan dari lelaki yang berada di bawah hipnotis itu. Setelah selamat dari maut, Raden Sabtu langsung mengambil kendali. Hanya sepeminum air lelaki itu mampu dilumpuhkan. Raden Sabtu menotok saraf penting di bawah lehernya. Seketika lelaki keturunan China itu terkulai lemas. Dalam keadaan tertotok, lelaki itu kembali tenang. Sorot matanya yang sebelumnya ganjil kembali normal. Raden Sabtu kembali bertanya dengan pengikut kelompok ketua Li itu. Engkau hampir melukaiku, Paman. Beruntung Paman Sumabanding telah membisikkan bahaya yang mungkin terjadi di tempat ini. Jika saja aku tidak memakai baju pelindung, tentu saja aku telah terkapar bersimbah darah. Musuh yang menyanderamu ternyata punya niat jahat terhadapku. Engkau istirahatlah dulu di sini, aku akan mengejar orang yang telah melukaimu. Prajurit, bantu paman ini. Baringkan ia kembali di kamar dan ikatlah kedua tangannya seperti saat semula kita temukan. Raden Sabtu langsung melompat ke jendela yang terbuka menyusul Punggawa Kedum. Wush! Des! Suara pukulan tenaga dalam saling beradu menyambut kedatangan Raden Sabtu yang masih melayang di udara. Di bawahnya terlihat Punggawa Kedum tengah bertarung adu tenaga dalam dengan lelaki yang berseragam prajurit Keraton Palembang. Di sekitar lokasi pertandingan itu telah mengepung rapat para prajurit jaga yang bertugas mengamankan penginapan Mandau. Hei, pengkhianat, ilmu kepandaianmu ini tidak cocok dengan pangkat Wedana yang engkau miliki. Jadi selama ini engkau memang sudah menyusup dan menyusun rencana untuk berkhianat dengan Keraton Palembang. Biarkan aku dan prajurit setia Keraton Palembang yang bertugas di sini meringkusmu. Punggawa Kedum menghardik musuhnya. Sebagian ocehanmu itu benar dan sebagian lainnya salah, prajurit purna tugas. Engkau sudah lama tidak lagi menjadi telik sandi, akibatnya otakmu menjadi dangkal. Lihatlah mereka yang mengepung kita ini. Kesemuanya adalah prajurit yang setia kepadaku, bukan kepada Palembang. Cepatlah engkau menyerah kalah, sebelum aku memerintahkan mereka untuk meringkusmu sebagai penjahat perang. Orang berpangkat Wedana itu mengempos tenaga dalamnya. Seketika suasana pertarungan membuat sinar mentari yang bersinar malu-malu di senja itu menghangat. Pendaran hawa tenaga sakti dari dua orang berkepandaian tinggi itu membuat prajurit keraton yang berpangkat rendah berkeringat. Apa maksudmu aku salah, Wedana Sahibul? Tanya Kedum. Memang tak salah kesimpulanku bahwa engkau bukanlah prajurit berotak encer. Seluruh prajurit yang mengepung kita ini ada di bawah kendaliku. Mereka hanya tunduk dan taat kepadaku. Hei prajurit, siapkan pemanah. Lepaskan busur kalian ke arah prajurit pensiun ini. Hati-hati, jangan sampai busur kalian mengenai Raden Sabtu. Seketika Wedana itu mengempos tenaga dalamnya untuk mendapatkan tenaga pantul dari lawannya. Dengan mudah ia berhasil melontarkan tubuhnya ke belakang. Seketika prajurit yang mengepung pertarungan itu langsung membidik Punggawa Kedum dengan busur mereka. Ada 10 orang prajurit yang memegang busur. Mereka kemudian melepaskan anak panah mengarah ke titik mematikan di tubuh Punggawa Kedum. Ai, sungguh sial nasibku hari ini. Bagaimana mungkin puluhan prajurit pengkhianat ini justru bisa mendapatkan mandat mengamankan Keraton Palembang? Dan mengapa pula aku yang harus berhadapan dengan mereka di saat perutku keroncongan seperti sekarang ini? Punggawa Kedum mengoceh tak karuan. Raden Sabtu terlihat terperangah. Ia sama sekali tidak menyangka jika musuh sudah sedemikian dalam menyusup di Keraton Palembang. Otaknya yang cerdas langsung berusaha mencari jalan keluar atas semua persoalan pelik itu. Matanya memutar ke kiri dan ke kanan tanpa henti pertanda ia tengah berpikir keras. Di saat genting itu, Punggawa Kedum merogoh koceknya dan melontarkan batu-batu kecil ke arah anak panah yang melesat ke arahnya. Terang. 7 buah anak panah berhasil dijatuhkan oleh Punggawa Kedum. Tubuhnya kemudian memutar seperti gasing membentuk labirin pelindung. Sisa 3 buah anak panah yang mengarah tubuhnya terpental setelah menabrak angin dari putaran tubuh Punggawa Kedum. Terus hujani prajurit itu dengan anak panah. Kuras tenaganya hingga nanti dia lemah. Wedana Sahibul kembali memberikan perintah. Seketika 10 orang prajurit panah terlatih maju ke depan dan membidik busurnya. Di saat yang genting itu, Raden Sabtu mengangkat kedua tangannya. Tahan dulu, aku ingin berunding denganmu Wedana Sahibul.
Jika aku tidak salah menduga pastilah engkau belum pergi dari tempat ini karena ingin menangkap aku. Hentikan prajurit panahmu itu jika aku benar. Tahan panah. Wedana Sahibul seketika memerintahkan prajuritnya untuk tidak melepas anak panah. 10 prajurit panah itu tetap mengarahkan busurnya ke punggawa kedung yang ketika itu juga ikut menghentikan putaran tubuhnya. Aku belum kalah, Raden. Jangan biarkan Wedana pengkhianat itu menekanmu. Punggawa kedung membanting kakinya ke tanah. Kelihatan ia kesal dengan keadaan itu. Tenang, Paman, aku bisa mengatasi hal ini. Hei Wedana Sahibul, benarkah engkau ingin menangkap aku? Engkau memang orang yang cerdas, Raden. Jika memang dirimu sudah tahu maksudku, ayo segera menyerahkan diri. Aku berjanji akan menjaga keselamatanmu. Aku tak keberatan ikut denganmu. Tetapi sebelumnya aku ingin tahu terlebih dahulu di mana gerangan Ketulitantong. Apakah dia masih hidup? Segala urusan kapiran itu tak perlu engkau tanyakan Raden. Tetapi jika itu menjadi syaratmu, baiklah aku jawab penasaranmu itu. Ketua Litantong dalam perlindungan kami. Ia menjadi jaminan agar anak buahnya berhenti melakukan perlawanan. Perlawanan? Apa maksudmu? Bukankah ia datang ke sini tanpa membawa banyak anak buahnya? Gunakan kecerdasanmu, Raden. Tak mungkin engkau tidak tahu maksud omonganku tadi. Atau jangan-jangan engkau sengaja berlagak pilon untuk mengulur-ulur waktu. Sungguh tajam pandanganmu pengkhianat. Aku memang sengaja mengulur-ulur waktu. Lihat siapa yang baru datang. Raden Sabtu tersenyum penuh kemenangan. Dari sebelah utara terdengar suara berderap-derap langkah kaki ratusan prajurit. Tempat itu langsung dipenuhi oleh pasukan di bawah pimpinan Senopati Bagas Rilau. Ya, kehadiran mereka memang diperintahkan langsung oleh penasehat kerajaan Sumabanding. Atas nama Raja Keraton Palembang, aku perintahkan Wedana Sahibul dan prajurit pengkhianat untuk menyerah. Suara dari Senopati Bagas Rilau menggelegar. Sorot matanya tajam seolah menghujam jantung para prajurit pengkhianat. Sontak wajah mereka bias. Namun Wedana Sahibul yang berada di barisan terdepan malahan tersenyum senang. Kalian ini sungguh tidak tahu tingginya langit dan dalamnya lautan. Bagaimana mungkin kalian bisa memaksa aku menyerah jika si kedung yang sakti itu saja tak mampu menyentuh kulitku? Melarikan diri dari tempat ini adalah hal yang sangat mudah untukku. Wedana Sahibul berkacak pinggang. Tak nampak rasa takut di wajahnya. Engkau ini memang tidak tahu diri, Sahibul. Nyawamu sudah di ujung tanduk saja engkau masih berlagak. Prajurit segera ringkus pengkhianat ini. Senopati Bagas Rilau nampak murka. Tenang dulu, Senopati. Engkau tidak ingin mendengar rencana jahat kami. Apalagi maksud ocehanmu itu, Sahibul. Senopati Bagas Rilau tambah naik pitam. Sabar dulu, Paman Senopati. Aku ingin mendengar apa yang hendak ia sampaikan, ujar Raden Sabtu memotong pembicaraan. Aku suka sekali dengan anak muda ini. Otaknya memang encer tidak seperti otakmu Senopati Bagas Rilau. Baik, aku akan bocorkan rencana kami. Sesungguhnya kami sedang melakukan siasat mancing harimau keluar dari sarang. Sesungguhnya bahaya saat ini telah mengancam istana Kutagawang. Sementara kalian sibuk menghalangi jalanku di sini, hahaha. Jangan engkau berbelat-belit pengkhianat. Sampaikan terus terang, apa maksudmu? Hardik Senopati Bagas Rilau. Gawat, Paman Senopati. Jika melihat jagoan kita semua bisa diracuni, sementara yang bertugas menjaga penginapan Mandau adalah prajurit dari Kesatuan Ulung, maka keterangan Sahibul ini tidak asal jeplak. Aku dan Paman Sumabanding sengaja tidak melibatkan Paman Senopati Bagas Rilau dan prajurit gugus tugas Wirabraja di bawah kendalimu karena curiga ada penyusup dalam prajurit Wirabraja. Hal itu setelah kami mengamati tindak tanduk prajurit Manjar Bisma yang mencurigakan. Rupanya kita telah dijebak. Raden Sabtu berteriak gusar. Jika kami sengaja memancing kalian ke sini, artinya saat ini di dalam lingkungan istana telah terjadi huru-hara Raden Sabtu. Pikirkanlah bagaimana cara kalian agar cepat kembali ke istana. Biarkan aku dan anak buahku ini pergi sekarang. Wedana Sahibul langsung memerintahkan prajuritnya mundur. Enak saja engkau setelah berkhianat bisa pergi begitu saja. Prajurit, tangkap mereka hidup atau mati. Senopati Bagas Rilau yang murka tidak mau melepaskan begitu saja para pengkhianat itu. Namun Raden Sabtu yang berpandangan luas segera mencegahnya. Sebaiknya kita segera kembali ke istana secepatnya, Paman Senopati. Ancaman istana dalam bahaya saat ini menurutku lebih penting ketimbang mengurusi para pengkhianat ini. Aku perintahkan kalian segera kembali ke istana Kutogawang. Raden Sabtu mengeluarkan lencana raja.
Senopati Bagas Rilau segera menunduk Taksim saat melihat lencana yang mewakili titah raja itu. Bergegas mereka kembali ke utara menuju istana. Bersambung, bahaya apakah yang sesungguhnya mengancam keraton Kutogawang? Mengapa Raden Sabtu menjadi demikian gusarnya? Baca terua kelanjutan kisahnya ya. Mohon maaf agak lama update karena penulisnya sedang cari sesuap nasi, hehehe.